Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Farida. Di sini saya sedikit akan membahas tentang 5 bab yang telah dijelaskan oleh dosen saya sebelumnya. Apa saja? Mari kita lihat. Pada bab pertama yaitu bab 8 yang berjudul Membangun Spirit Pembaruan Negerimu, membangun dengan cara sifat terpuji sesuai dalam surat Al-Quran. Yang pertama, kajian dalam surat Asy-Syam. Di surat ini kita diharuskan untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu kajian surat Ad-Duha, yaitu implementasi bertakwa kepada Allah, yaitu dengan rasa bersyukur. Ada 3 cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menyantuni anak yatim. Yang kedua, kepada orang yang minta-minta, kita tidak boleh menghardiknya. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan paham Al-Quran kemudian ia mengamalkannya. Kemudian kajian surat Al-Insyirah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang besar, maksudnya manusia yang selalu berlapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya. Kemudian keempat, kajian surat An-Naba, bagaimana respon publik tentang pembaruan tauhid. Kemudian yang kelima ada surat Al-Mudaththir, yaitu tentang etika dan sasaran pembaruan. Tujuannya adalah meningkatkan manusia dari kesyirikan. Pada bab selanjutnya yaitu bab 9 yang berjudul kepemimpinan. Arti kepemimpinan atau leadership itu adalah dibagi 2, yaitu pertama ro'in yang artinya leader dan ro'is atau leader. Lead atau leadership itu berlaku tanpa persetujuan dari bawahan, sedangkan leader itu berlaku dengan persetujuan dari bawahannya. Teori kepemimpinan itu ada banyak, salah satunya Gridman Theory, Leadership Theory, dan Treatment Theory. Beda lagi dengan model kepemimpinan, di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama pemimpin transformasional, yang kedua kepemimpinan karismatik. Ciri-ciri pemimpin yang karismatik itu yang pertama ada percaya diri, mampu merumuskan visi dan misi, dan kemampuan komunikasi yang jelas. Kemudian di sini ada model kepemimpinan Mekah dan Madinah. Dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kepemimpinan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga kepemimpinan para umatnya, yaitu pada zaman sekarang. Kemudian di bab 10 yang berjudul internalisasi tauhid dalam Pancasila. Tauhid itu sendiri adalah suatu ajaran yang dimana mengajarkan umat Islam bagaimana mengesahkan Allah, melibatkan Allah dalam segala sesuatu, serta menyerahkan semua hanya kepada Allah. Dalam menyebarkan tauhid terbagi menjadi 2 jalur yang berbeda namun saling membutuhkan. Jalur yang pertama dengan jalur kelembutan seperti Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun memiliki jalur yang kelembutan pada zaman ini seperti Al-Habib Umar bin Hafiz dan Al-Habib Munzir Al-Musawa. Ada juga pembawaan ajaran tauhid dengan jalur ketegasan seperti Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada zaman sekarang seperti Habib Rizik Syihab. Di Indonesia terdapat 4 bahkan 5 agama selain Islam, namun tidak pernah terdengar pertengkaran antar agama di dalamnya karena Islam mengajarkan toleransi. Seperti gotong royong, semua orang saling membantu tanpa memandang suku dan agama. Namun ketika waktunya beribadah, mereka kembali ke Tuhan dan tempat ibadahnya masing-masing. Dari contoh tersebut, menerangkan bagaimana mengimplementasikan tauhid dalam Pancasila. Kemudian di bab 11 ada bahaya pembaruan dengan energi istiraj. Pada kajian Quran Surah Al-A'raf, Rabbukum adalah bahasa agar penuh kesadaran kepada penciptanya. Kitabun adalah petunjuknya berupa perintah dan larangannya. Jangan ikuti pemimpin yang mengikuti ajaran iblis yang membawa pada kesesatan. Kemudian yang kedua, identifikasi sifatmu. Bagaimana atau dengan apa meraih kebahagiaan. Ada
4 cara. Yang pertama sifatnya syaitan, yaitu melalui penggunaan kekuatan yang membawa kepada kejahatan dan tipu daya. Kemudian yang kedua ada sifat bahaim, melalui sebatas kepuasan makan, minum, tidur, dan syahwat, serta waktu yang digunakan tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga ada sifat sifat, yaitu melalui kekerasan. Dan yang terakhir ada sifat malaikat, melalui kekuatan yang membawa rasa keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Yang ketiga, audit atau muhasabah. Periksalah diri atau akhlakmu, dengan sifat apa kamu mencapai kebahagiaan itu. Jauhi ulama yang bercanda dalam menyampaikan dakwahnya dan meminta bayaran. Ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 70. Istirad itu sendiri artinya melupakan Allah dan merasa cukup pada selainnya dan berpaling kepadanya. Istirad memiliki makna cobaan atau azab berupa kenikmatan di dunia. Jadi di dunia dikasih harta walaupun gak sholat, gak zakat, gak ibadah, tapi dikasih harta yang melimpah. Itu sebenarnya bukan kenikmatan, tapi istirad. Kemudian yang keempat, pintu masuk setan itu ada 4 jalan atau 4 jalur. Yang pertama pintu depan, dengan cara menciptakan rasa cinta kepada dunia. Yang kedua pintu belakang, yaitu dengan melupakan akan terjadinya hari akhir. Yang ketiga pintu kiri, yaitu dengan kemaksiatan. Dan yang keempat adalah pintu kanan, yaitu dengan kesombongan dan hasud, iri, serta dengki. Yang kelima mengenal tokoh yang memiliki sifat iblis. Yang pertama itu ada Balaam bin Baura, adalah sosok ulama yang dilucuti ilmunya karena terpedaya setan. Jadi dulu dia itu si Balaam bin Baura itu ulama alim banget, tapi saking alimnya sampai setan tuh ngebisikin, ih iya ya kamu ini alim banget, jangan kamu Tuhan gitu. Terus Balaam bin Baura ini, oh iya ya, saya tahu agama, jangan saya Tuhan. Jadi dia merasa sangat berkuasa pada zaman itu, sehingga dia jalannya nggak lurus lagi gitu. Nah, ulama tersebut berasal dari Bani Israel yang disegani, hidup di negeri Kan'an atau Syam, Syria. Yang B, musuh pembaruan, ulama su'u atau ulama jahat. Kata ulama jamak dari alim, artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu. Kata su'u artinya jelek, buruk atau jahat. Jadi ulama su'u itu ahli ilmu yang buruk atau jahat. Di antara ulama su'u adalah ulama salatin, yaitu ulama yang menjadi stempel penguasa. Kemudian pada bab terakhir, yaitu bab 12 dengan judul energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Yang pertama ada spirit pembaruan. Kajian surat Al-Mudaththir ayat 2, 3, dan 7. Pada ayat 2 bermaksud maksudnya itu, takutilah penduduk Mekah dengan neraka jika mereka tidak mau beriman. Pada ayat 3 maksud ayatnya, kita harus mengagungkan Allah dari tindakan persekutuan yang diada-adakan oleh orang-orang yang musyrik. Kemudian pada ayat ke-7 maksudnya kita dalam bertakwa itu kepada Allah harus selalu bersabar di dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian ada gerakan pembaruan bangsa. Menurut Ibnu Khaldun, orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan golongan tasawuf. Sedangkan menurut Abdullah bin Nuh, tasawuf itu sendiri adalah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dalam amal. Jadi orang-orang yang benar-benar dekat banget sama Allah. Yang kedua ada contoh pembaruan negara muslim. Yang pertama ada gerakan akhlak sebelum abad 21, itu contohnya di Sudan. Pemimpinnya dulu Muhammad Ahmad namanya, berjuang membebaskan rakyat dan negara Sudan dari penindasan penjajahan Inggris pada tahun 1255 sampai 1261 Hijriah. Yang kedua, Libya. Pemimpinnya bernama Muhammad Ali As-Sanusi. Beliau memimpin pada tahun 1202 sampai 1276 Hijriah melawan imperialis Perancis. Kemudian yang ketiga di Somalia.
Pemimpin yang bernama Muhammad Abdullah Hasan ini dikenal sebagai mata anak panah gerakan pengusiran Inggris. Dan yang terakhir di Irak, gerakan pemimpin yang dipimpin oleh Khalid Baghdadi yang masa kepemimpinannya itu 1190 sampai 1242 Hijriah, yang ajarannya dikembangkan oleh Syekh Ahmad Sirhindi di India dalam melawan Islam liberal dari Sultan Akbar. Kemudian B. Rekayasa penjajahan di seluruh dunia. Karakter penjajah senantiasa mengeksploitasi perbedaan-perbedaan di antara umat Islam sehingga terjadi konflik horizontal semua agar Islam lemah. Contohnya seperti perang di internal, seperti Sufi Sudan melawan Sufi Libya, kemudian ada Sunni yang melawan Syiah, kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Wahabiyah. Ini ada perbedaan pendapat, jadi mereka itu selisih. Oh, ada lagi, ternyata ada Islam yang selisih dengan Ahmadiyah, kemudian konflik Furu'iyah Ormas NU Nahdlatul Ulama dengan Ormas Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, tantangan di abad 21. Pada abad ini bukan hanya ancaman fisik, tapi lebih ke mindset atau pola pikir. Seperti 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama, meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran, tidak hormat kepada orang tua, guru, serta pemimpin, pengaruh teman. Terus, meningkatkan kebencian, penggunaan bahasa yang buruk, menurunkan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab, meningkatkan perilaku, merusak diri, serta rusaknya moral bangsa. Kemudian yang keempat, akhir penguasa zalim. Allah akan memberikan suatu hukuman kepada penguasa yang zalim dengan peringatan baik simbolik, tekstural, konseptual. Jika semua itu telah tetapi ia hiraukan, maka pembalasan di akhirat yang perih akan menunggunya. Hati-hati kamu penguasa. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang tadi itu dicatat, karena suatu saat pasti berguna buat kalian dan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.